Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, hidayah serta inayahnya. Di pagi hari ini kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dan mengikuti kegiatan kuliah subuh yang diselenggarakan oleh OSIM Madrasah Aliyah Negeri 1 Semarang. Dengan keadaan yang seperti ini, wajib kita syukuri biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita ikuti ajarannya, dan di akhirnya kita selalu mengharapkan syafaatnya di yaumil qiyamah biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah judul rezeki yang halal dan berkah. Di dalam Islam ada istilah berkah. Begitu juga istilah ini dipakai dalam hal mencari rezeki. Apakah rezeki yang berkah itu? Rezeki yang berkah adalah rezeki di mana pemiliknya bisa selalu memanfaatkan, walau rezeki itu tidak banyak jumlahnya, namun selalu dalam keadaan cukup. Orang yang memilikinya tidak pernah merasa kekurangan tentang rezeki yang diterimanya. Adapun ciri-ciri dari rezeki yang berkah adalah, yang pertama, rezeki itu selalu membawa kepada pemiliknya menuju kepada ketakwaan. Hamba yang diberikan rezeki oleh Allah yang penuh keberkahan selalu mentasarufkan rezekinya ke jalan Allah dengan cara sedekah, amal jariyah, wakaf, menyantuni anak yatim, memberi makan fakir miskin, dan kegiatan-kegiatan sosial yang lain yang tujuannya adalah mengembangkan syiar Islam. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yastawil khabis wat thayyibu walau a'jabaka kasratul khabis fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Yang artinya, tidak semua yang buruk atau rezeki yang haram dengan yang baik atau rezeki yang halal, meskipun mereka itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang berakal, agar kamu selalu mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 100. Yang kedua, harta yang berkah adalah harta yang senantiasa mendatangkan kebaikan bagi pemiliknya. Hamba yang diberikan harta yang berkah oleh Allah selalu memanfaatkan hartanya itu ke jalan kebaikan. Apalagi pada saat ini di bulan Ramadan, di mana mereka yang beribadah akan diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam bersedekah pun di bulan Ramadan, maka hamba tersebut akan mendapatkan pahala dari Allah ya Subhanahu wa taala yang berlipat ganda dengan cara berinfak, bersedekah, membayar zakat, menyantuni fakir miskin, memberi makan anak-anak yatim, dan sebagainya. Yang ketiga, harta yang berkah adalah harta yang selalu membuat pemiliknya merasa tenang dan tentram. Karena harta yang dicari dengan cara yang halal, dengan keringat yang ia keluarkan, dengan tenaga yang ia sisakan untuk mencari mauisah, menghidupi keluarga,
Bagi seorang ayah itu merupakan suatu kewajiban. Bagi seorang ibu kalau dia bekerja, ia merupakan ibu yang sedekah terhadap keluarganya. Dicari dengan cara yang halal, ditasarufkan dengan cara yang benar, maka yang ada di dalam hatinya adalah hati dengan rasa yang tenang, hati dengan rasa yang tentram, menikmati rezeki dari Allah, karena dia merasa bahwa rezeki dari Allah adalah rezeki yang tidak hanya ia miliki, tapi rezeki itu juga milik orang lain. Yang keempat, harta yang berkah adalah harta yang selalu mendatangkan kesyukuran bagi pemiliknya. Orang yang mendapatkan harta dari Allah dengan cara yang halal, maka ia akan selalu bersyukur dengan nikmat yang diberikan Allah kepada hamba tersebut. Maka orang tersebut dengan kesyukurannya ia wujudkan dalam bentuk selalu beramal soleh, selalu bersedekah, selalu memanfaatkan hartanya untuk kejayaan agama Allah. Yang kelima, harta yang berkah adalah harta yang membuat pemiliknya, semua keluarganya menjadi tentram, menjadi tenang. Sebuah keluarga yang tenang, tentram, dengan anak-anak yang soleh dan solihah, suami istri saling mendukung, saling menguatkan, bekerja sama dalam suka dan duka, tidak mengeluh, dan semuanya itu akan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pemirsa yang berbahagia, orang-orang yang terbiasa makan makanan yang haram, hatinya akan meronta-ronta. Dia tidak tenang di dalam hidupnya, karena di dalam dirinya selalu dikejar-kejar dosa, selalu dikejar-kejar dosa, dan selalu dikejar-kejar dosa, sehingga membuat hatinya gelisah. Selalu apa yang dilakukan adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Dia selalu ceroboh, dia selalu melaksanakan maksiat, dan itu bertumbuk sehingga menjadikan orang tersebut menjadi orang yang hina di hadapan Allah, yang akhirnya ia termasuk kelompok makhluk atau hamba Allah dengan akhlak yang tidak terpuji. Untuk itu, rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita bukan semata-mata usaha kita, tapi itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam setiap doa kita selalu kita panjatkan doa pada Allah agar kita diberikan rezeki yang halalan thayyiban. Karena pada diri orang yang penuh keharaman, Allah sangat membenci rezeki yang haram. Juga bagi pelaku yang mendapatkan rezeki secara haram, Allah akan menolak doanya bagi orang-orang yang menikmati rezeki yang haram. Dalam sebuah hadis disebutkan, Rasulullah bersabda, ada seorang musafir di mana dia berdoa kepada Allah, ya Rabbi, maka mungkin doanya diterima, sedangkan ia dalam keadaan pakaian yang kotor dan makan makanan yang haram. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin rahimakumullah. Jadi rezeki yang kita terima itu bukan semata-mata dari usaha kita. Rezeki yang kita terima adalah rezeki yang berasal dari Allah, atas kemurahan Allah, atas rahmah dari Allah. Maka kita dapat menerima rezeki itu yang kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk melangsungkan ibadah atau menambahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ini di bulan Ramadan, mari kita berlomba-lomba untuk selalu meningkatkan amal ibadah kita. Tadarus kita perbanyak, sholat tarawih, sholat malam, kemudian ibadah-ibadah yang lain, yang semuanya itu mengandung nilai pahala yang akan kita bawa nanti ketika kita di akhirat nanti. Maka atas semua yang dicukupkan oleh Allah kepada kita, mari kita berdoa bersama. Kami hantarkan. Allahul kafi, Rabbunal kafi,
قصدت الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. Terima kasih. Mari kita senantiasa mengamalkan ibadah puasa di bulan Ramadan agar kita memperoleh berkah dan ampunan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat melaksanakan ibadah puasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.